Malam guys, hari ini saya akan bercerita tentang sejarah Doraemon. Nah, sampai setua ini, dulu itu saya tahu film Doraemon itu, masih kecil ya, saya belum sekolah waktu itu. Nah, setelah setua ini saya baru tahu sejarahnya Doraemon itu. Nah, jadi sekarang nih, ketimbang kita membahas tentang si Dirga yang selalu ngobrolin VTube, mendingan kita bahas Doraemon ya. Kayaknya lebih menarik membahas Doraemon. Doraemon ini ternyata sejarahnya itu dari dulu itu saya bertanya-tanya, ini Doraemon datangnya dari mana? Kok bisa ada Doraemon? Nah, akhirnya Doraemon ini terjawab. Ternyata Doraemon ini datang dari masa depan yang dibawa sama cucunya Nobita. Begitu. Nama cucunya siapa ya? Jadi si Nobita itu masa depan itu sudah ada. Ini udah pembuat filmnya itu udah kayak Tuhan ya. Udah membuat takdirnya itu lengkap gitu loh. Ya kan? Masa lalunya ada, ya kan? Dan bisa dikunjungi masa lalunya, terus masa depannya ada. Nah, jadi si Doraemon ini yang bawa itu cucunya Nobita. Tujuannya apa sih Doraemon itu dibawa ketemu sama Nobita? Ternyata itu untuk gimana ya, agar Nobita itu bisa merubah takdir masa depannya. Luar biasa ya, karena cucunya itu hidupnya melarat gitu, miskin. Itu semuanya gara-gara si Nobita. Nobita itu kan bodoh ya, selalu dapat 0 gitu kan. Nah, di sini si Doraemon bertugas untuk membuat Nobita itu bahagia, sehingga dia itu nantinya bisa menjalani hidupnya itu lebih baik begitu kan. Sehingga takdir masa depannya itu berubah. Yang harusnya dia itu nikahnya sama Chaiko, terus dia bisa nikah sama Shizuka gitu. Gak percaya? Kita lihat ya. Kita lihat sejarahnya sekilas. Malam itu Doraemon muncul dari laci meja belajar Nobita. Doraemon tidak sendirian, dia bersama cucunya Nobita. Cucu Nobita meminta Nobita merubah takdir masa depan, sebab jika Nobita tetap seperti saat sekarang, bodoh, malas, lemah, maka dia akan menikah dengan Chaiko. Dan di masa depan, keturunan Nobita akan miskin. Jadi di sini Doraemon diminta untuk tinggal bersama Nobita agar bisa membantu Nobita. Namun Doraemon tidak setuju. Cucu Nobita memaksa dengan menekan hidungnya yang merah. Mau tidak mau, Doraemon harus menemani Nobita sampai Nobita bahagia dalam hidupnya. Tinggallah Doraemon bersama Nobita sejak hari itu. Nah, di sini ada yang menarik lagi nih. Doraemon itu sebenarnya tidak mau tinggal bersama Nobita. Ya, dia menolak itu. Doraemon itu menolak untuk tinggal bersama Nobita. Tapi dipaksa. Yang tadinya dia menolak, setelah dia melalui hidup bersama Nobita, akhirnya dia tidak mau berpisah dengan Nobita. Ini kalau ada gimana ya, jadi cinta itu datangnya bukan dari pandangan pertama, tapi cinta itu hadir ketika sudah terbiasa. Luar biasa ya. Jadi ini motivasi tersendiri nih buat kalian-kalian itu yang masih jomblo ya kan. Nah, jadi ketika kalian itu menyukai seorang perempuan gitu kan, walaupun pertama dia menolak gitu, ya terus saja, bagaimana terus bisa mendekati dia gitu kan, bagaimana setiap hari kamu bisa ngobrol sama dia sehingga terbiasa. Nah, dari terbiasa akhirnya menjadi cinta. Kebahagiaan Nobita membuat misi Doraemon selesai dan Doraemon harus kembali ke masa depan dalam tempo waktu 48 jam. Doraemon kehilangan izin tinggal bersama Nobita. Jika dilanggar maka Doraemon akan kesetrum, guys. Disinilah momen paling mengharukan. Ketika lagi sayang-sayangnya, mereka harus berpisah. Saat Doraemon menceritakan semuanya ke Nobita, dia sangat sedih. Rasanya sulit menerima kenyataan ini.
Namun dia berusaha untuk tegar dan berani menghadapi semuanya. Dia ingat semua nasihat Doraemon. Nasihat Doraemon juga mampu membuat Nobita berani melawan Giant. Doraemon pun sebenarnya sangat sedih. Dia nggak mau meninggalkan Nobita. Setelah Ya sudahlah, saya sekian sajalah untuk konten yang tidak ada manfaatnya ini. Semoga konten ini membuka jalan agar saya ini tidak bingung dalam menyajikan konten di YouTube saya. Karena sejak monetisasi saya bingung mau bikin konten apa ini. Akhirnya YouTube saya ini terkatung-katung. Penghasilannya ada tapi tidak mencukupi. Waduh, ya udahlah begitu, bingung mau bikin karya apa. Sama kayak si Dirga itu, orang bingung juga itu, bingung dia mau bikin konten apa, sehingga akhirnya ya sudahlah bahas-bahas VTube gitu kan, rame. Oke guys, sekian, wassalam.